Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 5 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Dalam upaya mengendalikan harga dan stok pangan, Satgas Pangan Polda Sulawesi Tengah melakukan sidak di 2 pasar tradisional, yakni Pasar Inpres Manonda dan Pasar Retail Modern BNS. Kapolres Gianyar didampingi Ketua Bayangkari Cabang Gianyar secara simbolis menyerahkan bingkisan Kapolda Bali kepada pegawai negeri pada Polri Polres Gianyar yang beragama Islam dan Hindu. Polri melalui Biro Psikologi SSDM Polri melaksanakan agenda trauma healing kepada warga yang terdampak banjir. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat ungkap peran tersangka AA dalam kasus pembunuhan berencana ibu anak di Subang, Jawa Barat. Pelaku AA berperan menyimpan dan mengangkut jasad korban. Peran dari tersangka AA yaitu yang pertama, yang bersangkutan ini membenturkan kepala dari korban Saudari Amelia. Kemudian yang kedua, saudara AA, tersangka AA ini juga melakukan atau mempersiapkan kendaraan mobil Alphard yang tadinya menghadap ke kebun, kemudian diputar arah, dibalik arah menghadap ke jalan. Di mana kendaraan Alphard ini kita ketahui adalah salah satu barang bukti yang digunakan untuk mengangkut dan menyimpan kedua korban, yaitu Saudari Tuti dan Saudari Amel. Kami terus mengumpulkan alat bukti terkait dengan peristiwa pidana ini untuk melengkapi pembuktian terhadap para pelaku ini sehingga bisa sampai dengan disidangkan dan vonis. 2 tersangka sebelumnya sudah dilakukan persidangan dan vonis seperti yang rekan-rekan ketahui. Kemudian terhadap tersangka lainnya 3 kita terus mengumpulkan alat bukti terkait dengan peristiwanya atau perbuatan mereka semua. Dalam upaya mengendalikan harga dan stok pangan, Satgas Pangan Polda Sulawesi Tengah melakukan sidak di 2 pasar tradisional, yakni Pasar Inpres Manonda dan Pasar Retail Modern BNS. Kegiatan sidak ini bertujuan untuk memantau dan mengontrol harga serta ketersediaan bahan pokok dan stok komoditas cabai dan minyak goreng. Kasatgas Pangan Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Bagus Setiawan mengatakan bahwa dalam penegakan hukum terkait distribusi dan harga barang, Satgas Pangan mengutamakan pendekatan non-represif. Sidak ini dipimpin langsung oleh Kasatgas Pangan Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Bagus Setiawan dan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Sulawesi Tengah, Doni Iwan Setiawan. Jadi sesuai disampaikan oleh Bapak Kabid dari Dinas Superindak tadi, memang ada beberapa yang didapat dari pengecer itu harga di atas head. Beliau juga tadi langsung melakukan sudah peneguran terhadap distributor yang ke pengecer itu. Dan juga kalau dari kami dari pihak Satgas Pangan
kami dalam hal penegakan hukum ini kita mengedepankan adalah dari asas ultimum remedium. Jadi penegakan hukum yang terakhir jangan sempat daripada penegakan hukum itu nanti akan mengganggu daripada distributor maupun stok pangan yang ada. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Sulawesi Tengah, Doni Iwan Setiawan mengatakan beberapa stok pangan masih aman hingga Lebaran Idul Fitri. Namun harga cabai masih tinggi, yakni sekitar Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Jadi hasil pantauan kami hari ini memang kenaikan di beberapa komoditi pangan itu cukup tinggi, terutama di cabai merah rawit. Nah, itu ada kenaikan tetapi bervariasi harga, mulai dari 70, 80, sampai 90 ribu ada di pasaran. Untuk stok relatif aman cabai, meskipun kita ngambilnya dari sekitaran Kota Palu, ada yang dari Napu, ada dari Ampana untuk memenuhi kebutuhan di Kota Palu. Kalau yang lain-lainnya relatif stabil harga, kecuali kami tadi juga dapat temuan di beberapa pengecer untuk minyak kita. Nah, itu masih ada yang menjual di atas HET. Jadi ini jadi peringatan kembali kepada para pedagang untuk menjual minyak kita sesuai dengan HET yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Kami juga tadi langsung berkoordinasi dengan pihak distributor, dalam hal ini pihak Bulog, untuk segera menertibkan D2 mereka untuk mendistribusikan minyak kita sesuai dengan HET-nya. Dan kami juga nanti akan secara resmi akan bersurat kepada pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan proses distribusi minyak kita untuk terus menegakkan HET yang sudah ditetapkan Kemendak. Kalau komoditi lainnya seperti beras relatif stabil harga dan stok juga banyak, alhamdulillah. Daging juga relatif stabil, harga belum ada kenaikan, daging sapi maupun daging ayam itu belum ada kenaikan. Yang lain-lain relatif stabil. Insya Allah mungkin selama bulan suci sampai Idul Fitri nanti stok pangan kita relatif aman. Adanya kegiatan ini, Satgas Pangan Polda Sulawesi Tengah berharap dapat menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Tetap bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.